Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali di Al-Taib Media Channel. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kisah sahabat yang ingin memukul Rasulullah. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW setelah jatuh sakit yang cukup lama, sehingga Rasulullah tidak dapat sholat berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Dari buku kisah teladan Rasulullah menghadirkan jiwa muraqabah lewat puasa, disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW meminta beberapa sahabat untuk membawanya ke masjid. Rasulullah didudukkan di atas mimbar. Lalu Rasulullah meminta Bilal mengundang semua sahabat datang ke masjid. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan, buat Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat datang dan mari dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Al-Taib Media. Mari kita bagikan informasi dan pengetahuan dunia Islam kepada semua orang. Semoga kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dengan menyebarkan kebaikan. Setelah semua para sahabat radhiyallahu anhum terkumpul, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah aku telah menyampaikan semuanya kepadamu? Apakah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Semua para sahabat menjawab dengan suara gembira, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan pada kami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah untuk mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya pada semua orang, adakah aku berhutang pada kalian? Aku ingin memperbaikinya, karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang pada manusia." Saat itu semua sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang pada kita? Kamilah yang lebih berhutang dengan Rasulullah." Namun tiba-tiba seorang lelaki yang bernama Akasya bangkit, lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan sebuah masalah. Seandainya ini dianggap hutang, aku minta kau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Maka Akasya pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya cemeti itu terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang engkau tunggangi ya Rasulullah." Mendengar yang demikian, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Akasya. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Akasya berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Akasya seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian, sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak memarahi Akasya. "Sesungguhnya kau tidak berperasaan wahai Akasya. Bukankah baginda sedang sakit?" Akasya tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cemeti di rumah Fatimah. Setelah mengambil cemeti, Akasya menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Akasya sambil berkata, "Wahai Akasya, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang pertama yang beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah temannya di kala suka dan duka. Kalau kau hendak memukul, maka pukullah aku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini persoalan antara aku dan Akasya." Akasya lalu menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Hussein. Mereka berdua merayu dan meminta,
"Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Pukullah kami wahai paman." Tapi tidak dihiraukan oleh Akasha. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan tegasnya Akasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Akasha berkata lagi, "Dulu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah, pertanda beliau sedang menahan lapang. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Akasha, bersegeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu." Akasha lalu menghampiri Rasulullah, sedang cemeti yang digenggaman dilemparkannya sambil terus memeluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya. Sambil menangis Akasha berkata, "Ya Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak dimakan api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasha." Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda sejenak. Semoga informasi ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Jangan lupa terus beri dukungan untuk channel ini agar tetap berkembang dan bisa menebarkan kebaikan kepada semua dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.